Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di PIN Podcast Inspirasi Matematika. Bersama saya Syairi Rizka, Mbak Duta Teknis Matematika, dan rekan saya Hidan, saya dari Mas Duta Teknis Matematika. Iya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang super spesial nih ya, Mas. Siapa sih Mas itu? Kita kenalin dulu nih Sekretaris Prodi dari Teknis Matematika, Bu Heni Widya Dewi. Iya, selamat datang Ibu Heni. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi dan semangat selalu. Iya, senang sekali ya Bu bisa menyempatkan untuk hadir di podcast kita kali ini, walaupun di tengah kesibukan Ibu mengajar dan lain-lain ya Bu. Nah, kira-kira di tengah kesibukan Ibu nih, rutinitas pagi apa sih Bu yang bikin Ibu selalu terlihat semangat setiap hari sampai sore gitu? Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman semuanya. Oh, iya. Saya selaku Sekretaris Prodi Teknis Matematika. Teman-teman mahasiswa biasa memanggil saya Bu Heni. Sudah mengajar di Prodi Teknis Matematika kurang lebih selama berapa tahun ya? Berarti dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2026 ya, berarti kurang lebih 7 tahun. Kemudian di 5 tahun sudah menjadi sekretaris prodi. Jadi kurang lebih Bu Heni sedikit memahami karakter dan juga nilai-nilai yang ada di Prodi Teknis Matematika. Kemudian terkait dengan semangat, Bu Heni juga nggak mau kalah dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa tiap hari berangkat kuliah bersemangat, saya juga memiliki hal-hal yang membuat Bu Heni semangat. Sama seperti kalian ya. Mbak Syairi yang membuat semangat berangkat kuliah apa? Kalau saya sih pengennya dapat Bertemu teman-teman. Itu salah satunya sih. Oke. Sama seperti Bu Heni ya. Jadi ketika akan berangkat mengajar pagi, rutinitas pagi, tentunya karena Bu Heni sebagai working mom, memiliki suami dan anak-anak, tentunya kegiatan pagi hari saya isi dengan keluarga, ya, masak, ya, kemudian menyiapkan anak-anak sekolah karena kebetulan yang kecil juga bersekolah di Lab School UIN Gus Dur. Kemudian kegiatan-kegiatan pagi di rumah ini sangat Bu Heni nikmati. Insya Allah. Sama seperti teman-teman menikmati waktu bersama keluarga. Bedanya adalah kalian sebagai anak, Bu Heni yang sebagai orang tua. Itu sama-sama menikmati. Kemudian semangat itu semakin kuat ketika saya berangkat ke kampus karena saya sangat bersyukur berada di titik ini di usia yang mungkin belum terlalu tua, juga tidak terlalu muda seperti kalian. Tapi ini adalah menurut saya pencapaian saya dikatakan berhasil menurut versi Bu Heni. Ketika saya bisa menjadi dosen, padahal cita-cita saya dulu adalah menjadi guru. Ya. Ini adalah patut disyukuri. Tidak semua orang bisa berada di posisi ini. Mungkin kalian saat ini juga tidak menyangka kalau berapa tahun lagi akan ada yang jadi dosen, ya, akan ada yang jadi pengusaha, Mas Idan misalnya, ya, atau akan ada yang jadi guru inspiratif, ya. Jadi semangat atau rasa syukur itu yang membuat Bu Heni lebih bersemangat ketika masuk bekerja. Meskipun tidak sama dengan dosen-dosen biasa, artinya yang non pengelola, di mana pengelola harus berangkat jam 7.30, kemudian pulangnya jam 4 sore. Tapi kalau dosen lain mungkin hanya ketika mengajar, ketika membimbing, tapi kita di sini full selain mengajar juga administratif di kampus. Jadi semangat itu yang membawa saya dan juga tentunya bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang haus akan ilmu, sehingga saya juga sangat bersemangat untuk menularkan apa yang saya miliki. Begitu ya teman-teman. Jadi kunci nih dari kesemangatan Bu Heni tiap hari itu ya, yang pertama ada keluarga ya teman-teman. Jadi dan juga ada rasa syukur. Kita sebagai mahasiswa juga harus
memiliki semangat juga untuk Iya. melakukan perkuliahan di setiap harinya. Bu ini saja yang selalu sibuk itu selalu semangat, apalagi kita gitu. Nah, tema hari ini kan hangat banget ya Bu. Tema kita kan Sapa Prodi mengenal lebih dekat rumah Patris Matematika. Nah, kalau boleh tahu Ibu, apa sih satu kata yang pertama kali muncul di benak Ibu terkait Prodi Patris Matematika ini? Satu kata ya? Oke. Satu kata untuk Prodi Tadris Matematika menurut Weni yaitu bertumbuh. Kenapa tuh Bu? Oke. Kenapa bertumbuh? Karena yang pertama usia Prodi kita sudah berapa tahun Mbak Syairi? Berapa tahun? Ya, 7 tahun ya. Itu adalah usia untuk Prodi yang masih apa? Kalau dibilang itu masih seumur jagung dibandingkan dengan prodi-prodi pendidikan matematika lainnya mungkin yang lebih dulu ya, lebih dulu. Sehingga Prodi Tadris Matematika itu kalau bisa dikatakan saat ini bertumbuh. Tidak hanya prodinya yang bertumbuh, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya juga ikut bertumbuh. Mulai dari dosennya, ya. Saat ini dosen-dosennya juga masih tetap meningkatkan kapasitas diri. Banyak yang kuliah S3, ya. Kemudian mengajukan kenaikan pangkat karena memang tujuannya adalah untuk akreditasi. Kemudian mahasiswanya juga ikut bertumbuh, ya. Kurikulumnya ikut berkembang sesuai dengan tuntutan yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian dari fasilitas, kemudian sarana prasarana juga semakin berkembang. Jika dibandingkan dengan angkatan pertama tahun 2017, tentunya di 7 tahun terakhir ini banyak sekali perkembangan-perkembangan yang ada di Tadris Matematika. Tentunya kedepannya Prodi Tadris Matematika juga akan terus bertumbuh untuk mendampingi mahasiswa dan juga alumni, tidak hanya mahasiswa, tapi kami juga merangkul alumni supaya apa? Supaya mencapai kriteria unggul, karena saat ini Prodi Tadris Matematika belum unggul, masih baik sekali. Jadi kami masih berupaya untuk terus mengembangkan seluruh aspek yang ada di Prodi Tadris Matematika. Satu kata yang Masya Allah ternyata ya, bertumbuh. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus bertumbuh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman online, khususnya yang SMA nih, yang tingkat SMA. Jadi di Tadris Matematika kan bukan cuma kita ngitung ya, tapi di sini juga terus bertumbuh, gimana bertumbuh soft skillnya dan skill-skill lainnya gitu ya Bu. Iya betul sekali. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus membesarkan nama kampus kita, bukan kita yang besar karena nama kampus kita itu. Iya. Nah ini masih seputar tema kita hari ini Bu. Setiap rumah kan pasti punya aturan, punya tata kelola masing-masing. Nah ini bagaimana sih cara Tadris Matematika ini ngelola kurikulumnya supaya materi matematika yang kedengarannya bagi maba serem itu supaya lebih adaptif, lebih seru atau lebih ramah lah buat mahasiswa atau maba. Banyak teman-teman mahasiswa itu yang masih kurang mengerti tentang kurikulum Tadris Matematika itu bagaimana. Kalau Mbak Syairi dan Mas Sider tahu nggak kurikulumnya apa? Atau jangan-jangan nggak tahu nih kurikulumnya apa? Untuk dari itu apa tuh? Lupa sudah tadi. Mas Sider angkatan tahun 2024. Iya, dari tahun. Oke. Kalau angkatan yang terbaru kan 2025. Kalau di tahun 2024 itu kurikulumnya adalah MBKM. Sedangkan di kurikulum adik tingkat kalian itu di angkatan 2025 kurikulumnya adalah OBI. Jadi ada perbedaan kurikulum ya, namun perbedaannya tidak banyak, hanya di kembangan sedikit. Kemudian kalau dibilang kurikulum kita adaptif atau tidak, gitu ya, atau menakutkan atau tidak, menurut kalian menakutkan nggak matematika? Menurut saya ya sedikit menakutkan. Saat dulu jadi maba
di tahun 2024, sekarang sudah semester 4 ya. Apakah matematika masih menakutkan? Enggak, Bu. Iya, sudah terbiasa Sudah. jadi santai saja ya. Iya. Santai, beradaptasi. Mungkin lebih menyukai harusnya ya, lebih menyukai dengan matematika. Nah, memang kurikulum kita, karena kita adalah prodi pendidikan matematika, jadi materinya kan tidak hanya matematika, tapi kalian diajarkan banyak ya, ada mata kuliah keislaman karena kita di bawah naungan Kementerian Agama, jadi ada mata kuliah keislaman. Kemudian ada mata kuliah kependidikan, kalian belajar tentang psikologi pendidikan, ya, bagaimana kompetensi pedagogi seorang guru itu dikembangkan, itu di prodi tadris matematika. Jadi tidak hanya ilmu matematika saja yang diserap oleh mahasiswa, tetapi juga ilmu-ilmu pendidikan juga kalian dapatkan ketika kalian jadi mahasiswa tadris matematika. Kenapa dikatakan adaptif? Karena kurikulum kita juga mengikuti perkembangan kurikulum yang ada di sekolah. Jadi mulai dari muatan kurikulum, kemudian mata kuliah itu juga disesuaikan dengan isu-isu yang ada di sekolah. Termasuk ketika misalnya mata kuliah telaah kurikulum. Kurikulum yang ada di sekolah tentunya kan berubah-berubah. Sebelumnya ada kurikulum 2013, sekarang ada kurikulum 42. Nah, tentunya muatan mata kuliah yang dijelaskan ke mahasiswa itu juga berubah atau adaptif ya, berkembang sesuai dengan tuntutan kurikulum di sekolah. Kemudian menyenangkan ya. Matematika itu menyenangkan menurut saya. Karena apa? Di satu sisi matematika itu memang sulit ya. Tapi di satu sisi kita bisa menggunakan matematika untuk apapun. Kalau kalian ketahui bahwa mata pelajaran matematika itu menjadi mata pelajaran yang spesial, karena yang diuji di TKA itu juga hanya mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia untuk SD dan SMP, juga ada bahasa Inggris dan mata pelajaran pilihan untuk yang SMA. Jadi matematika mau tidak mau harusnya dicintai ya, karena begitu dekat di mata pelajaran apapun sepertinya membutuhkan matematika. Di prodi manapun, tidak hanya matematika ya, prodi lain yang ada di FTIK atau di Universitas Pekalongan tentunya juga ada mata kuliah statistika, itu juga matematika. Jadi matematika itu digunakan di mana saja, kapan saja, dan tidak kekang oleh zaman. Mungkin ada beberapa bidang-bidang ilmu lain yang mulai terkikis, tapi matematika saya yakin akan sangat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan sehari-hari, sehingga kurikulum yang ada di tadris matematika memang juga dirancang supaya adaptif dan juga menyenangkan. Begitu, jadi terjawab ya teman-teman bagaimana kurikulum di tadris matematika dikemas. Jadi di matematika itu bukan yang kaku, yang fokus sama rumus aja. Jadi kita juga selalu mengusahakan untuk beradaptasi dengan kurikulum sekolah juga. Ya, kita juga cuma mikirin matematika, nggak cuma mikirin materi-materi matematika sampai rambut rontok ya. Iya betul. Mikirin adaptasinya kurikulum. Atau masih kan mulai rontok rambutnya. Kalau yang berubah kayak kelihatannya, tapi semoga tidak ada yang rontok rambutnya. Semoga jalan. Iya. Nah, masih seputar kurikulum nih Bu. Kan sekarang itu tantangan di luar sana itu kan luar biasa sekali ya Bu. Kan di sini mulai sekarang itu ada namanya teknologi AI, lalu tuntunan skill mengajar lainnya lah ya Bu. Nah, bagaimana sih kurikulum kita itu membekali mahasiswa agar kelak ketika lulus itu siap menjadi pengajar pendidik atau suatu yang profesional ya Bu, ketika di dunia pekerjaan ini Supaya siap kerja. Iya, siap. Sejauh ini ketika kita melakukan tracer terhadap alumni, memang tidak semua alumni menjadi guru matematika. Artinya variasi pekerjaan alumni tadris matematika itu ternyata beragam.
ada yang menjadi kardus. Menyangka nggak lulusan Tadris Matematika menjadi perangkat desa? Ada yang menjadi pengusaha, kemudian ada yang lanjut studi, tentunya banyak ya yang lanjut studi. Kemudian banyak bidang-bidang pekerjaan lainnya. Karena memang di kurikulum kita profil lulusannya tidak hanya menjadi guru matematika atau pendidik matematika. Kurikulum Tadris Matematika Industri Pekalongan memiliki 3 profil lulusan utama. Menjadi pendidik, yang kedua adalah menjadi edupreneur bidang pendidikan matematika. Kemudian yang terakhir adalah peneliti di bidang pendidikan matematika. Tentunya muatan kurikulumnya juga mendukung profil lulusan tadi. Kalau misalnya tidak ingin menjadi guru, bisa menjadi edupreneur, karena di Fakultas Matematika ada beberapa mata kuliah yang mendukung, tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Ada mata kuliah Digital Content Creation, di mana mahasiswa matematika membuat konten-konten digital yang tujuannya adalah terkait dengan pendidikan matematika. Kemudian ada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis ICT, berbasis teknologi. Kemudian ada mata kuliah pengolahan data statistik kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan tidak hanya untuk mahasiswa ekonomi, tetapi ternyata di Fakultas Matematika juga ada mata kuliah kewirausahaan, di mana mahasiswa dibekali dengan ilmu-ilmu ekonomi dan kewirausahaan, sehingga ketika lulus tidak ingin atau mungkin tidak langsung menjadi guru tapi bisa berwirausaha. Begitu juga dengan mata kuliah lainnya, misalnya ada mata kuliah kajian olimpiade matematika. Alumni bisa membimbing olimpiade karena sudah ada mata kuliah kajian olimpiade. Dan beberapa mata kuliah lainnya, saya kira ketika mahasiswa lulus dari Tadris Matematika itu bisa berkiprah dimanapun, tidak hanya menjadi guru tetapi bisa bekerja di bidang-bidang lainnya. Sama seperti kakak tingkat kalian yang sedang menjadi alumni, ternyata mereka banyak yang bekerja dalam kurun waktu 3-6 bulan, tentunya bidang pekerjaannya sangat bervariasi. Bahkan ada yang di bank-bank gitu ya, menjadi sekretaris dari direkturnya dan sebagainya, karena memang anak matematika itu dilatih problem solvingnya, bagaimana cara dia memecahkan masalah ya, yang mungkin tidak didapatkan oleh mahasiswa di prodi-prodi lain, karena mereka terbiasa untuk menyelesaikan masalah, kemudian menyelesaikan masalah secara runtut, kemudian kalau kata kunanya saya kira tidak bisa dibandingkan dengan prodi lain, karena mahasiswa matematika pasti tekun ya, karena mereka berlatih dengan dilatih terus oleh dosen-dosen maupun oleh guru-guru mereka untuk terus latihan. Betul banget teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih galau mau masuk Tadris Matematika tapi nggak mau jadi guru, nah tenang aja ya teman-teman. Jadi walaupun Tadris Matematika namanya, tapi di sini kita juga bukan cuma jadi guru ya Mas ya? Iya, kita memiliki semua alumni kita punya beragam pekerjaan, profesi. Betul. Tergantung kalian mau mempersiapkan diri yang jadi apa? gimana ya Bu? Ingin jadi apa ya? Oke. Nah ini masih soal kerja tadi nih Bu. Nah, kan terkadang kan di kelas itu pada mata kuliah tertentu itu dilihat-lihat itu materinya kayak ideal banget Ibu, ya kayak dilihat-lihat mengajar itu gampang gitu. Oh iya. Padahal ketika kita pas terjun di kelas langsung nggak semudah itu. Nah, gimana sih cara prodi Tadris Matematika ini memastikan agar alumninya itu bisa langsung ngajar itu, langsung antara teori sama praktek itu langsung benar-benar bisa dipraktekkan di kelas. Oke, jadi supaya apa yang didapatkan di kelas bisa langsung diimplementasikan gitu. Iya. Artinya tidak hanya materi saja tapi betul-betul bisa dipraktekkan. Kalau berbicara menjadi seorang guru di
prodi teknis matematika ada namanya mata kuliah micro teaching, di mana mata kuliah ini mengharuskan mahasiswa untuk berlatih mengajar selama 1 semester penuh, meskipun yang jadi siswanya adalah temannya sendiri, tetapi secara tidak langsung mereka belajar mengenai keterampilan dasar mengajar. Kenapa masih dasar? Karena memang masih berlatih gitu ya. Beda kalau misalkan sudah terjun lapangan. Kemudian kami juga ada mata kuliah praktik mengajar di semester 7, di mana praktik mengajar atau PPL ini mahasiswa akan diterjunkan langsung di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah selama kurang lebih 3 bulan, sehingga di 3 bulan itu mahasiswa akan menjadi guru real di sekolah atau madrasah. Kalau sebelumnya memperoleh teori selama 6 semester, maka di praktek mengajar itu betul-betul berbeda 180 derajat karena mahasiswa akan bertemu dengan siswa-siswa nyata ya, real gitu ya, realnya seperti apa. Kemudian di beberapa mata kuliah sistem penugasannya sekarang sudah berbasis observasi, sehingga mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika misalnya, maka sudah langsung praktek ke sekolah, bagaimana sih evaluasi yang ada di sekolah. Beberapa mata kuliah juga sudah berbasis proyek ya, mata kuliah workshop pendidikan matematika, mahasiswa langsung praktek membuat alat peraga matematika. Mata kuliah teknologi pendidikan, mahasiswa membuat media pembelajaran digital misalnya ya. Kemudian ada mata kuliah kependidikan lainnya, di mana mereka akan langsung praktik atau mungkin langsung praktik membuat instrumennya. Itu mau tidak mau ilmu yang mereka dapatkan di kelas langsung dipraktekkan. Begitu juga dengan mata kuliah keislaman mungkin ya, tapi saya kurang begitu paham kontennya. Tentunya untuk mata kuliah keislaman, di kami ada mata kuliah namanya harmonisasi sains dan agama. Jadi mengintegrasikan antara sains dan juga agama. Mata kuliah ini juga yang menjadi penciri di UIN Busur Pekalongan yang tidak ada di kampus-kampus lain. Jadi hanya ada di hanya ada di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jadi kalau berbicara mengenai implementasi, saya kira semua mata kuliah sekarang sudah dekat dengan implementasi dan juga nyata. Jadi itu teman-teman, jadi ternyata kita itu nggak langsung terjun ke kelas ya Bu. Ya. Ada tahap-tahapannya, ada micro teaching dulu, ada PPL dan lain sebagainya. Jadi kita bisa terlatih ya dari awal kuliah di pertengahan. Nah, wah, luar biasa strategi dari prodi kita ini ya. Kita jadi nggak kaget ketika masuk ke kelas, ketika menghadapi anak-anak yang ribut, anak-anak yang ya itulah ganjil. Nah, untuk mendukung kurikulum yang keren dan fleksibel tadi itu, fasilitas penunjang yang disediakan oleh prodi kita itu apa aja nih Bu yang buat mensupport mahasiswanya buat berkembang? Oke. Kalau dari sisi prasarana, tentunya kita mempunyai gedung yang sangat representatif ya. Gedung representatif artinya ruang kelasnya juga representatif. Kita sudah ada smart class, seluruh ruang kelas sudah ber-AC ya. Kalian juga menikmatinya ya. Iya, alhamdulillah. Pada saat dulu zaman saya kuliah S1 tuh nggak ada tuh AC di kelas. Kita adanya adalah kipas-kipas ya, kipas alami ya, kipas-kipas. Kemudian kursi-kursinya mungkin tidak sebagus sekarang ya. Kemudian prasarana lainnya termasuk ada perpustakaan, kemudian lab matematika yang mendukung ya dan lain sebagainya. Termasuk adanya lab komputer. Karena kita ada mata kuliah untuk mendukung teknologi, maka kita memiliki lab komputer yang digunakan oleh dosen-dosen ketika mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian untuk perkuliahan micro teaching, kita juga memiliki lab micro teaching.
di mana sudah dilengkapi dengan fitur-fitur rekaman dan lain sebagainya, sehingga memang ketika mahasiswa berlatih itu terdokumentasi dengan baik. Itu mengenai prasarana yang ada di Prodi Tadris Matematika. Kemudian sarananya apa saja? Kita memiliki banyak aplikasi-aplikasi yang dikenalkan oleh dosen ketika mengajar, ya. Jadi mahasiswa ketika lulus itu betul-betul mengenal aplikasi-aplikasi yang mereka juga mungkin mengembangkan sendiri. Jadi dosen itu biasanya hanya mengenalkan, ya, ada GeoGebra, kemudian SPSS, kemudian ada Scratch mungkin, ya, kemudian aplikasi-aplikasi lain yang mendukung untuk pembelajaran matematika. Saya kira tidak hanya prodi yang ikut andil dalam sosialisasikan ini, tapi kegiatan-kegiatan HMPS Tadris Matematika juga banyak sekali yang mengenalkan teknologi dan juga beberapa aplikasi-aplikasi pendukung di pendidikan matematika di Tadris Matematika. Ternyata Masya Allah juga ya ini. Ruang kelas sudah ber-AC. Iya. Ya, Dan satu lagi, UKT-nya tentunya sangat murah, ya, dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Dengan fasilitas yang berbeda, UKT-nya lebih murah. Nah, itu adalah satu poin plus yang ada di Prodi Tadris Matematika. Ada ber-AC, kursinya bagus, ada lab matematika. Karena banyak cerita dari teman-teman itu sebenarnya di kampus lain itu banyak yang masih belum full akses seperti UIN kita ini, ya, Bu. Dan UKT-nya masih tergolong tinggi, ya, tidak seperti kita, ya. Iya. Nah, Bu, kalau ngomongin suatu kualitas rumah itu kan pasti sebuah prodi itu kan punya akreditasi, ya, Bu. Nah, kira-kira kalau dari Prodi Tadris Matematika itu akreditasinya bagaimana, ya, Bu? Sudah sampai tahap mana? Saat ini Prodi Tadris Matematika sudah terakreditasi baik sekali, ya, oleh Lamdik, ya, Kependidikan, di mana skornya hampir mendekati unggul, jadi hanya 10 poin saja. Dengan capaian akreditasi saat ini untuk prodi pendidikan matematika, kependidikan matematika ini sudah sangat bagus, ya, karena memang untuk akreditasi di Tadris Matematika atau di prodi pendidikan di kampus-kampus lainnya juga hal serupa terjadi, ya. Memang akreditasinya untuk meningkatkan akreditasi unggul itu cukup awal, sehingga ada beberapa hal-hal yang memang diupayakan oleh prodi, termasuk di tahun ini kita juga karena skornya tadi hanya kurang sedikit, ada namanya adalah ISK, instrumen suplemen konversi. Kita akan konversi ke unggul dan kita optimis karena beberapa poin-poinnya sudah terpenuhi. Di antaranya adalah dosennya, kemudian publikasi mahasiswanya, karena sekarang sudah ada program One Student One Publication, ya, sehingga ini mendukung dan menjadikan prodi kita optimis untuk tahun ini mengajukan ISK. Semoga segera terbit akreditasi unggul untuk prodi Tadris Matematika. Tapi dengan akreditasi baik sekali saat ini, ada beberapa hal yang diuntungkan, diantaranya mahasiswa prodi Tadris Matematika ini bisa mengajukan beasiswa bergengsi, beasiswa BSI, ya, kemudian Bank Indonesia, di mana itu hanya prodi Tadris Matematika yang bisa mendaftar dari fakultas terpilih dan ilmu keguruan. Ini adalah suatu anugerah, ya, di mana spesial hanya prodi Tadris Matematika yang bisa mendaftar, karena syaratnya juga salah satunya akreditasi baik sekali. Kemudian dengan akreditasi itu tentunya ke depan alumni juga bisa melanjutkan perguruan tinggi dengan jalur beasiswa, karena ada syarat akreditasi baik sekali. Jadi tentunya dengan kondisi akreditasi yang sekarang, mahasiswa dan juga alumni itu bisa memperoleh hak istimewa karena sudah terakreditasi baik sekali, dan semoga di tahun mendatang kita sudah terakreditasi unggul sehingga teman-teman bisa berkiprah lebih jauh lagi dengan peningkatan akreditasi tersebut. Ya,
Mohon doanya semuanya ya, semoga prodi teknis matematika tahun depan bisa terakreditasi unggul. Amin. Nah, tadi kita udah disinggung nih bahwa kita itu akreditasinya 10 poin lagi. Iya, Dan benar. cukup sulit ya Bu untuk ke unggul itu. Nah, mungkin nggak cuma dosen yang bisa membawa kita ke unggul ya Sel. Iya, jadi teman-teman mahasiswa juga bisa mempunyai peran yang penting ya Bu untuk akreditasi tersebut. Iya. Nah, apa aja nih Bu yang bisa mahasiswa lakukan untuk memantau prodi supaya bisa ke unggul itu Bu? Oke. Kita juga pengen prodi kita unggul. Iya, kita sama-sama pengen prodi teknis matematika unggul. Iya. Sebetulnya mahasiswa lah yang menjadi aktor utama atau yang menjadi pemeran utama ketika akreditasi. Karena kalau prodi itu hanya mengumpulkan data, tapi sumber datanya dari siapa? Sumber datanya adalah dari mahasiswa. Di kriteria akreditasi itu ada beberapa kriteria yang langsung bersinggungan dengan mahasiswa. Ada kriteria mahasiswa, di mana memang setiap tahunnya diupayakan jumlah mahasiswa itu tidak menurun secara drastis. Artinya daya saing untuk masuk prodi teknis matematika itu memang diupayakan meningkat, bukan menurun ya. Kemudian ada juga kriteria luaran. Nah, luaran ini ada beberapa poin ya yang bisa disumbangkan oleh mahasiswa, dan memang ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa, tidak bisa dilakukan oleh kami sebagai dosen atau pengelola prodi atau kampus. Yang pertama adalah poin pada prestasi nasional maupun internasional, prestasi akademik maupun non akademik. Di prestasinya tidak harus lomba matematika, tetapi bisa lomba-lomba non akademik, non kependidikan matematika. Bisa lomba olahraga, ya, kemudian lomba yang berkaitan dengan seni, kemudian lomba yang berkaitan dengan literasi, misalkan bahasa dan lain sebagainya. Baik di tingkat nasional maupun internasional, itu yang sangat dibutuhkan untuk akreditasi. Akan lebih baik atau lebih tinggi poinnya kalau prestasinya adalah prestasi internasional. Mas Hidan sama Mbak Sherry, saya tunggu nih, lombanya masih datang apa? Kemudian selain poin prestasi, ada poin publikasi. Nah, di poin publikasi ini ada beberapa yang bisa diakui. Yang pertama adalah jurnal atau artikel yang diterbitkan di jurnal bereputasi, minimal yaitu Sinta 5 ya. Kemudian bisa juga dari artikel proceeding, bisa juga dari book chapter, bisa juga dari karya seni yang dipamerkan. Jadi di poin-poin inilah mahasiswa bisa memberikan andil untuk memberikan nilai, penambahan nilai dalam akreditasi. Apalagi sekarang syaratnya adalah publikasi itu minimal harus 15% atau 20% dari keseluruhan mahasiswa harus punya publikasi. Kita juga mengenjot untuk publikasinya. Kemudian selain mahasiswa, kita juga membutuhkan peran alumni untuk akreditasi. Dan ini sangat berguna. Terutama di hasil tracer study itu memang dinilai bagaimana rentang mahasiswa mencari kerja. Idealnya adalah pada 3 sampai 6 bulan. Bagaimana masa studi mahasiswa, apakah lebih dari 4 tahun rata-ratanya atau lebih cepat, berarti lebih baik. Kemudian selain masa studi, kemudian selain masa tunggu kerja, dari alumni kita juga ada namanya survei kepuasan. Kalau surveinya hasilnya bagus dari alumni dan juga dari mahasiswa ketika mengisi survei, artinya adalah dari pelayanan, dari segi akademik dan lain sebagainya, mahasiswa dan alumni menunjukkan kepuasan terhadap prodi teknis matematika, maka ini juga menjadikan poin akreditasinya lebih. Sebenarnya itu untuk hal-hal yang bisa digenjot oleh mahasiswa, dan Mbak Sayang dan Mas Hidan bisa mengoprak-oprak teman-temannya ya. Ayo kita perbanyak publikasi, perbanyak prestasi, karena memang itu yang dinilai di akreditasi.
didengar ya teman-teman, itu kita harus semakin mengejar prestasi dan publikasi ya Bu. Iya. Karena Jadi itu kan tidak hanya IPK yang Iya, dikejar betul. ya, tetapi juga prestasi, ikut organisasi mungkin ya, kemudian aktif dalam publikasi dan juga pengabdian masyarakat. Iya, karena itu kan kembali lagi ke kita ya sebenarnya ya. Oke, karena kita sudah berapa menit ini kita ngobrol-ngobrol. Nggak terasa ya, tiba-tiba Sudah lama banget ya, Bu. lalu ya. Iya. Oke. Untuk penutupan itu, untuk closing, boleh dong kata-kata atau kalimat penenang buat mahasiswa Iya, akhir, di Transkripsi Matematika Ya, tidak yang- berhenti. buat mahasiswa akhir atau mahasiswa yang lagi Calon mahasiswa. Iya. Yang atau lagi sedang struggle aktif. gitu, yang lagi struggle, yang lagi berdarah-darah untuk menyelesaikan skripsinya, Saudara-saudara ya. yang menyelesaikan tugas-tugas itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman mahasiswa, alumni dan juga calon mahasiswa yang tentunya kami sayangi. Kami sangat menyayangi kalian ya, itu yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah bagi mahasiswa yang sedang berjuang, ya. Mungkin kalian merasa tugas itu sangat berat, ya. Kalian berada pada titik tugas itu sangat berat, kemudian tugas sangat banyak. Mungkin skripsi itu membuat saya stres gitu ya. Kami sangat membuka komunikasi yang sangat terbuka, tidak hanya pada kami pengelola prodi, tetapi juga ada DPA ya, dosen pembimbing akademik. Kemudian bagi mahasiswa semester atas, artinya semester 8 lebih, itu juga kami ada program advokasi di mana kami mendampingi sampai tuntas skripsinya ya. Karena banyak kasus mahasiswa lupa jalan kembali ke kampus ya. Lupa jalan pulang ke kampus karena setelah PPL atau praktik mengajar, setelah KKN ya, biasanya mahasiswa berada di zona nyaman mereka sehingga lupa dengan tugas yang harus diselesaikan atau skripsi yang harus dituntaskan. Tapi percayalah bahwa apa yang kalian upayakan saat ini itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Kalau sekarang kalian berleha-leha, ya maka itu yang akan kalian unduh ketika nanti kalian 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Tapi kalau kalian gunakan kesempatan saat ini semaksimal mungkin untuk bersosialisasi, membangun jejaring, meningkatkan prestasi, memperbanyak publikasi, itu yang akan kalian nikmati 5 atau 10 tahun mendatang dan akan menjadikan nilai plus bagi mahasiswa yang mau dan menggunakan kesempatan itu. Kemudian bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke UIN Gus Dur Pekalongan, jangan ragu-ragu karena ada beberapa program unggulan yang ada di Prodi Teknik Matematika. Kalau mahasiswa bingung, tadi takut rambutnya rontok ya kata Mas Bidan ya, untuk mengerjakan skripsi, di kami lulus itu tidak harus dengan skripsi. Ada namanya adalah jalur artikel ilmiah, minimal adalah Sinta 3. Jadi kalau tidak ingin membuat skripsi boleh ya, ingin lulus dengan jalur artikel ilmiah. Syaratnya adalah jurnalnya minimal Sinta 3. Kemudian di kami juga ada program internasional, diantaranya adalah untuk ke luar negeri, go abroad ya. Kalau teman-teman memang TOEFL-nya tinggi, kemudian prestasinya bagus, maka akan dapat kesempatan. Seperti kakak tingkat kalian dulu, ada yang PPL sekaligus KKN-nya di luar negeri. Nah, kalian pengen nggak untuk pergi ke luar negeri sekali-kali? Merasakan buang air kecil di luar negeri. Kapan lagi bisa buang air kecil di luar negeri? Ya, jadi ada namanya program PPL KKN internasional. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada di Malaysia Penang dan ada di Thailand Bangkok. Ya, jadi kita tidak tahu di tahun mendatang kita akan pergi kemana ya untuk go internasionalnya. Yang jelas keunggulan-keunggulan tadi termasuk ada program PPL KKN di Nusantara,
di seluruh penjuru. Ada yang kakak tingkat kalian pergi ke Toraja. Hanya satu mahasiswa teknik matematika di FTIK yang lolos untuk KKN di Toraja. Kemudian di tahun ini akan ada sepertinya KKN di Baduy, dan juga ada kolaborasi KKN antar perguruan tinggi. Jadi kalau kalian ingin berjejaring dengan kampus-kampus lain, kami juga ada program pertukaran mahasiswa magang. Tahun ini insya Allah magangnya adalah di SIKIM Yogyakarta dan juga BBGTK Yogyakarta. Jadi semoga teman-teman semakin semangat ya, kemudian semakin optimis bahwa kalian bisa melalui ini semua dan bisa membuat bangga diri sendiri dan juga orang tua kalian ikut bangga. Itu saja pesan dari Beni untuk semuanya. Semoga semuanya tetap semangat dan yakin untuk masuk prodi teknik matematika. Masya Allah banget ya wajangan dari Ibu Hebi ini. Dan teman-teman jangan lupa kita harus tetap semangat ya teman-teman, jangan cuma diem aja, tapi kita harus bergerak agar kedepannya kita tidak menyesal. Harus ya. Jangan lupa selesaikan skripsinya ya. Iya betul. Selesaikan skripsinya dan kembali ke kampus. Iya. Oke, wajangan dari gue itu menutup podcast kita pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga terima kasih pada Bu Heni Terima kasih. sudah berkenan hadir Bu meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Terima kasih juga Mbak Selly, Mas Sidian dan teman-teman sudah memfasilitasi forum ini sehingga audiens atau teman-teman calon mahasiswa maupun mahasiswa menjadi tambah informasinya berkaitan dengan koordinasi matematika. Nah, pesan dari Bu Heni tadi sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Saya selaku host Muhammad Bustandarida sebagai Mas Duta Tetris Matematika Dan saya Shelly Rizko sebagai Mbak Duta Tetris Matematika. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Tetris Matematika Generasi dari generasi matematika